Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Juanda. Di video kali ini saya akan mempresentasikan alat tugas akhir kuliah. Dan ini adalah alat yang sudah saya bikin dengan diberi nama prototip keamanan rumah menggunakan RFID sensor peer berbasis Android. Dengan komponen utamanya yaitu Arduino Uno, LCD, RFID, buzzer, sensor peer, solenoid, modul Bluetooth, modul relay, dan step down. Yaitulah komponen utamanya, ada 9 komponen yang saya gunakan, dan juga bahan untuk pembuatan prototipnya dengan bahan kayu papan MDF. Dan ini ada beberapa foto saat pembuatan atau perakitan. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi komponen utama dan yang lainnya. Saya akan membahas depan prototipnya dulu. Prototip ini dilengkapi dengan satu pintu. Dan di sini ada LCD yang diletakkan di atas pintu, berfungsi sebagai penampil teks notifikasi keadaan dalam rumah. Dan di sini ada 2 indikator LED. Indikator LED yang warna biru ini sebagai notifikasi pintu keadaan terkunci, sedangkan indikator LED yang warna hijau ini berfungsi sebagai notifikasi pintu keadaan terbuka. Dan di sini ada RFID letaknya di samping pintu, berfungsi sebagai akses kunci pintu menggunakan kartu tag. Dan di sampingnya ada buzzer berfungsi sebagai notifikasi suara alarm untuk keadaan dalam rumah. Dan ini adalah samping kiri prototipnya. Dan di sini ada jack DC power berfungsi untuk menghubungkan listrik dari adapter. Dan ini tombol on off, dan di sini ada LED berfungsi sebagai notifikasi on off power. Dan ini dalamnya saya bikin serapi mungkin. Dan di sini ada sensor peer berfungsi sebagai sistem pendeteksi dan pengaman rumah terhadap pergerakan. Dan di sampingnya ada modul relay 4 channel berfungsi sebagai saklar. Dan di sini ada solenoid berfungsi sebagai pengunci pintu. Dan di sini ada modul Bluetooth berfungsi sebagai receiver atau indikator koneksi Bluetooth. Dan di sini ada komponen step down berfungsi untuk mengatur tegangan. Dan di sini ada Arduino Uno berfungsi sebagai pusat pemroses. Ya, itulah tadi yang sudah saya jelaskan, fungsi-fungsi komponen utama dan yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan dan bekerjanya alat ini. Saya akan mencoba menjalankan alat ini. Pertama, saya akan hidupkan dengan menekan tombol on off yang berada di sebelah kiri. Dan pertama saya akan membuka pintu ini dengan menggunakan kartu tag. Dan pintu ini otomatis akan terkunci lagi dalam beberapa detik. Akses diterima. Dan pintu terkunci lagi. Selanjutnya saya akan mengaktifkan sensor dengan remote Android. Di sini saya akan mengaktifkan sensor peer dengan remote. Di sini saya akan menekan on system. Otomatis sensor peer akan hidup. Dia sudah hidup. Dan saya akan mencoba gerakan tangan saya di atas sensor ini. Dan apa yang terjadi? Apa dia akan bunyi?
Ya, dia akan bunyi. Ketika saya diam, dia akan berhenti berbunyi. Dan ketika saya gerakin tangan saya lagi, dia akan berbunyi lagi. Ketika saya diam, dia akan diam lagi. Ketika saya gerakin lagi, dia akan bunyi lagi. Dan saya akan matikan sensor ini dengan menekan off system. Dia sudah mati. Selanjutnya saya akan membuka kunci pintu ini dengan remote. Ketika saya menekan open, otomatis kunci akan terbuka. Ketika saya menekan lock, otomatis kunci akan terkunci lagi. Dan di sini ada lampu ke-1 dan lampu kedua. Ketika saya menekan lampu ke-1, dia akan hidup. Ketika saya menekan lampu kedua, dia akan hidup. Ketika saya mematikan lampu ke-1 dan kedua, dia akan mati lagi. Dan itulah fungsi remote Android ini bekerja dengan baik. Pertama saya akan menjelaskan tentang dayanya. Di sini ada adapter. Adapter ini untuk dayanya. Di sini ada step down. Step down ini untuk menurunkan daya 12 volt ke 5 volt dari adapter tadi menuju ke Arduino Uno, modul relay, dan komponen dua lainnya seperti buzzer dan modul Bluetooth. Sensor peer dan solenoid mengambil daya dari modul relay, sedangkan RFID dan LCD mengambil daya dari Arduino Uno. Ya, itulah tentang dayanya yang baru saya jelaskan tadi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sistemnya. Sistem utamanya Arduino. Ketika sensor peer ini mendeteksi pergerakan, maka Arduino perintah yang akan dieksekusi oleh outputnya ini buzzer, dan buzzernya akan menyala. Kemudian RFID ini kartu ini nanti ditempelkan, maka Arduino ini akan memproses perintah yang telah diprogram. Kemudian eksekusi outputnya solenoid ini nanti akan sesuai kondisi yang telah diprogram, seperti mengunci dan membuka. Di sini ada mode Bluetooth ini untuk menerima perintah dari HP, penerima variabel. Contohnya seperti kondisi satu lampu relay, satu kondisinya mati, maka ketika si Bluetooth ini menerima variabel 1, maka si relay ini kondisinya lampu yang mati atau relaynya yang mati. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada LCD. LCD ini sebagai indikator. Seperti ketika RFID ini membaca dan solenoid ini membuka, maka eksekusinya LCD akan membuat keterangan terbuka dan indikator hijau menyala. Seperti itu. Ya, itulah tadi yang sudah saya jelaskan bagaimana cara menjalankan dan bekerjanya alat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan program project alat ini. Di sini saya akan menjelaskan program dari alatnya. Di sini saya pakai software Arduino dan ini adalah program Arduino-nya. Saya akan menjelaskan dari atas dulu. Ini program untuk library, transceiver, dan receiver untuk Bluetooth.
Ini program untuk pemanggilan library untuk RFID. Ini program untuk pemanggilan library untuk LCD display. Dan dua ini program untuk pendeklarasian jumlah kolom horizontal LCD-nya. Dan dua ini program untuk pin RFID. Ini program untuk create instansi. Dan ini program untuk tipe data atau deklarasi data yang akan dibaca RFID atau seri kartu tagnya. Dan ini program untuk deklarasi pin output relay 1 dan 2. Dan ini program untuk deklarasi output peer. Ini program untuk deklarasi output solenoid door lock. Dan ini program untuk deklarasi pin indikator hijau. Dan ini indikator biru. Ini integer buzzer. Dan ini program kondisi awal sebelum terjadi perintah atau kondisi sensor berubah. Yang ini program untuk kondisi awal RFID. Ini program untuk menjalankan RFID. Dan ini program untuk tag kartu tag ke-1. Dan ini program untuk tag kartu kedua. Dan ini adalah program Bluetooth atau modul Bluetooth-nya. Di sini program untuk menerima variabel 1 dari HP yang terkoneksi dan bereksekusi perintah untuk mematikan lampu satu relay. Yang ini program untuk menerima variabel 2 dari HP yang terkoneksi dan mengeksekusi perintah untuk menyalakan lampu satu relay. Dan ini program untuk menerima variabel 3 dari HP yang terkoneksi dan mengeksekusi perintah untuk mematikan lampu 2 relay. Dan yang ini program untuk menerima variabel 4 dari HP yang terkoneksi dan mengeksekusi perintah untuk menyalakan lampu 2 relay. Dan yang ini program untuk menerima variabel 5 dari HP yang terkoneksi dan mengeksekusi perintah untuk membuka pin dan menyalakan indikator LED hijau. Dan yang ini program untuk menerima variabel 6 dari HP yang terkoneksi dan mengeksekusi perintah untuk mengunci pintu dan menyalakan indikator LED biru. Yang ini program untuk menerima variabel 7 dari HP yang terkoneksi dan mengeksekusi perintah menyalakan peer. Dan yang ini program untuk menerima variabel 8 dari HP yang terkoneksi dan mengeksekusi perintah untuk mematikan sensor peer-nya. Yang ini program untuk kondisi sensor peer sedang menyala. Dan yang ini program untuk kondisi sensor peer mendeteksi gerak. Dan ini program untuk kondisi selain peer mendeteksi gerak atau peer tidak mendeteksi pergerakan. Dan ini program untuk RFID. Ini program untuk kartu tag 1 mendeteksi kartu dan membuka kunci. Dan ini sama, dan ini kartu yang keduanya. Dan itulah yang sudah saya jelaskan program alatnya. Dan yang kedua saya akan menjelaskan program aplikasi remote Android-nya. Di sini saya pembuatan aplikasi remote-nya menggunakan app Inventor. Langsung saja saya akan membuka browser.
dan kita ketik enter. Ini adalah tampilan remote-nya. Kita ke bloknya. Dan ini dia programnya. Tentang penjelasannya sama saja seperti variabel 1 sampai 8 yang sudah saya jelaskan di program Arduino yang sebelumnya. Ya, seperti itulah program aplikasi remote Android-nya. Ya, itulah tadi presentasi tugas akhir kuliah dari saya. Kalau ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaklumin. Karena saya masih belajar, berusaha yang terbaik ke depannya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe, dan terima kasih.